Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur jika hari ini kita akan mendengarkan firman yang terus memuridkan kita menjadi murid Kristus yang berjalan di dalam rencana Allah. Salam sehat, salam mujizat, salam pemuridan. Kali ini kita masih berada pada pembahasan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi saat ini kita sudah maju dari ayat 3 dan kita terus maju. Saat ini kita ada pada ayat yang kelima dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, di mana di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam dua materi di masa yang lalu, kita sudah membahas tentang anothen atau lahir dari atas. Itu disebut di dalam pasal 3 ayat yang ketiga, di mana setiap orang yang lahir dari atas, yang memiliki gen ilahi, yang masuk ke dalam rencana penyelamatan dan penebusan Kristus, ia akan mendapatkan visi-visi tentang kerajaan Allah. Dan di situ dikatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lantas Nikodemus, sang pemimpin agama Yahudi itu, ia kemudian menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimanakah saya harus masuk ke dalam rahim ibuku dan kemudian lahir kembali? Ternyata di sini kita temukan bahwa Nikodemus, sang pemimpin agama Yahudi itu, tidak terlalu mencerna secara spiritual dengan apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat itu. Sebenarnya dia berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam lagi secara rohania. Dan kemudian Yesus mulai mengucapkan dalam konteks agama Yahudi. Sebentar kita akan melihat konteks-konteks sebutan itu. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita melihat teks ini di dalam sepenggal kalimat dalam teks aslinya. Di situ dikatakan genete ex hudati kai pneumatikos, lahir dari air dan roh. Sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang konteks sebutan air dan kemudian konteks sebutan roh. Untuk memahami konteks sebutan air dan konteks sebutan roh ini, maka kita akan melihat dalam setiap bagian-bagian ini sangat penting, di mana Yesus memberikan satu pemahaman kepada Nikodemus untuk hal-hal yang sangat kontekstual dengan keyahudiannya. Mari kita lihat seperti konteks sebutan dan analogi air. Dalam pemahaman agama Yahudi, maka air ini selalu berbicara hal-hal yang sakral di dalam menganalogikan, memberikan kiasan tentang air. Orang Yahudi memiliki kitab yang namanya Torah
Neviim ve Ketuvim, yang kemudian disingkat menjadi Tanakh. Nah, Torah itu adalah kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian Neviim itu adalah kitab para nabi. Dan kemudian Ketuvim adalah kitab-kitab lainnya. Kita tahu bahwa seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus ini sudah memahami tentang Torah. Dan kemudian Yesus mulai mengungkapkan satu kebenaran ini dari prinsip-prinsip Torah. Yang pertama, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan juga pasal yang ke-9, di situ dinyatakan tentang air bah. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa generasi ilahi yang dimunculkan dari generasi ke generasi itu harus nyata di dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Kita melihat bahwa Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Tapi karena kecemburuan dari Kain menghasilkan satu pembunuhan, yaitu Habel dibunuh oleh kakaknya Kain. Maka tidak ada generasi yang meneruskan untuk satu konsep penyembahan kepada Tuhan. Maka di dalam pasal yang kelima Kejadian, di situ disebut ada Set, kemudian ada Enos. Dan kemudian disebut di situ, mulai saat itu orang mulai menyebut nama Tuhan. Jadi kita melihat dari generasi manusia ini harus dipersiapkan. Tapi pada Kejadian pasal yang ke-6, kejahatan manusia itu memuncak. Terjadi satu dekadensi moral. Gambar Allah benar-benar rusak di dalam generasi manusia. Sehingga Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia itu. Dan salah satu cara untuk menghapuskan generasi jahat dan untuk mempertahankan generasi ilahi adalah air bah. Maka dalam kejadian ini saya sebut adalah merupakan seleksi alamiah dan juga seleksi iman. Seleksi alamiahnya adalah air bah yang dihasilkan dari iman. Kenapa? 120 tahun generasi manusia itu 120 tahun diberikan kesempatan, dan melalui kehidupan Nuh, dia mulai memberikan pesan-pesan dan memberi kesempatan kepada setiap generasi yang jahat itu untuk bertobat. Tapi dalam kurun waktu 120 tahun itu tidak ada yang mau. Maka Tuhan menurunkan air bah, dan kemudian 8 jiwa yang tembus untuk melanjutkan generasi ilahi. Jadi generasi jahat dikubur dengan air bah, dan kemudian muncul generasi ilahi. Kebenaran yang kedua dalam konteks sebutan air adalah Keluaran pasal 14 dan pasal yang ke-15. Ini bicara tentang tentara Firaun yang terkubur di Laut Teberau dan kemudian menghasilkan secara mujizat yang luar biasa. Untuk menghasilkan bangsa pilihan Tuhan itu harus melanjutkan perjalanan. Ini adalah merupakan satu konsep kebenaran, di mana hal-hal yang sifatnya duniawi, Mesir, itu dikuburkan di Laut Teberau, yang selalu mengintimidasi kehidupan rohani. Maka muncullah bangsa Israel pilihan Tuhan itu secara mujizat keluar dari Laut Teberau. Dan kemudian secara mujizat mereka terus berjalan sampai ke Gunung Sinai.
Di mana gunung Sinai itu adalah gunung tempat diturunkannya Torah. Hukum-hukum Tuhan diturunkan di gunung Sinai. Dan kemudian pengalaman Pentakosta. Pengalaman Pentakosta terjadi di gunung Sinai. Tapi tidak sampai di situ. Mereka terus melewati satu hamparan padang gurun yang sangat luas. Dan di situ mereka beredar 40 tahun lamanya. Ini berbicara tentang ujian-ujian iman. Dan kalau sudah melewati itu, maka masuklah bangsa itu di tanah Kanaan yang kita sebut juga ya secara rohani tanah perjanjian secara rohani. Puji Tuhan. Ini menunjukkan tentang peranan air, konteks air. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab ya, Bilangan pasal 19 ayat 9, ayat 13 dan ayat yang ke-20. Di situ ada sebutan tentang air pentahiran. Kalau di dalam bahasa Ibrani atau teks aslinya disebut Mei Niddah. Karena Mei itu dalam bahasa Ibrani ya dari kata dasar mayim. Karena dia sudah bersambung dengan kata berikutnya dalam ini tata bahasa Ibrani, kemudian menjadi Mei Niddah atau air pentahiran. Jadi siapa yang nama Mei itu artinya air, saudara-saudara sekalian, dari kata mayim. Nah kita lihat di sini, ini adalah merupakan satu gambaran di dalam konteks pemberian pewahyuan ilahi melalui Musa. Di situ sudah diberikan satu gambaran tentang air pentahiran di dalam tata cara atau upacara-upacara keagamaan orang Yahudi. Air itu yang dikuduskan itu menjadi pentahiran. Kemudian kita juga melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ya, Keluaran pasal 30 maksud saya, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, ini satu perikop dan judul dari perikop itu yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ tertulis bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adalah satu alat penting di dalam tabernakel Musa. Karena di Sinai Tuhan juga menurunkan peraturan ibadah secara seremonial. Dan kemudian diturunkan juga aturan pembuatan tabernakel Musa. Nah, di dalam tabernakel Musa itu setelah dikelilingi dengan pagar dan kemudian saat memasuki pintu, kita atau bangsa Israel itu sudah temukan satu alat yang namanya mezbah korban bakaran. Dan kemudian maju lagi, nah ini yang namanya bejana pembasuhan. Kemudian setelah itu masuk ke ruang mahasuci, di sebelah kanan ada meja roti pertunjukan, dan kemudian di sebelah kiri ada kakidian. Dan kemudian maju lagi sampai di depan ruang mahasuci, di situ ada mezbah dupa, pas di depan pintu ruang mahasuci. Dan kemudian di dalam ruang mahasuci itu sendiri ada satu alat lagi yang namanya tabut perjanjian. Disebut dengan peti asyahadat, tabut perjanjian. Alat-alat ini merupakan satu simbol-simbol penting bagi keagamaan orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus mengkontekskan sebutan itu kepada Nikodemus yang adalah orang Yahudi. Menarik sekali di sini, karena pembicaraan ini tentang air, maka saya mengangkat tentang kolam pembasuhan. Sebelum
imam-imam yang bertugas masuk ke ruang suci, yaitu dalam meja roti pertunjukan, kemudian kaki dian, dan juga mezbah dupa. Terlebih dahulu imam-imam ini harus membasuh, ya, di dalam kolam pembasuhan itu tangan dan lain sebagainya, supaya masuk ke dalam ruang suci itu tidak najis, bersih melalui air pembasuhan di situ. Kemudian imam besar 1 tahun 1 kali akan melakukan atau memimpin upacara pendamaian pada tahun baru orang Ibrani. Dan sebelum ia masuk ke ruang maha suci, ia juga harus membasuh bagian-bagian yang perlu dibasuh supaya masuk ke ruang suci dan terus masuk ke ruang maha suci tidak menjadi najis. Dan karena itulah sudah menjadi tradisi orang Yahudi di masa yang lampau, bahwa setiap depan pintu orang Yahudi itu harus ada tempayan air untuk membasuh kaki mereka dan tangan mereka sebelum masuk ke rumah. Mereka memiliki kepercayaan, satu kebiasaan bahwa di luar sana, pergi ke pasar, pergi kemana, bertemu dengan orang, kemudian sebelum masuk ke rumah mereka harus cuci tangan dulu. Jadi kalau mau bilang protokol kesehatan, bukan di zaman tahun 2020 dan 2021 dunia melaksanakan. Di zaman yang lalu orang Yahudi sudah melaksanakan hal ini. Saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang pentahiran, pembersihan. Dan kemudian dalam konteks sebutan mengenai air itu selalu dinyatakan di dalam firman seperti Raja Daud mengungkapkan mazmur-mazmurnya dalam Mazmur pasal 119. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menjaga kelakuan bersih ini adalah peran air. Karena air itu selalu digunakan untuk sesuatu pembersihan. Jadi saudara-saudara sekalian, air ini selalu mengkiaskan dengan satu pembersihan. Jadi kalau di dalam Mazmur 119 ayat 9 tadi, bagaimana kita harus membersihkan kelakuan, maka harus dibersihkannya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya bahwa air itu juga selalu berbicara tentang firman Tuhan. Ini didukung dengan Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan kemudian ayat yang ketiga. Ya, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ayat yang kedua. Maksudnya, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita lihat di sini bahwa Taurat Tuhan itu diumpamakan seperti air, di mana kehidupan kita manusia harus menyerap, ya, Taurat itu sebagai kehidupan yang luar biasa. Kalau dianalogikan sebagai tumbuh-tumbuhan. Ada ayat pendukung lagi di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8.
Ini berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Dikatakan seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah kehidupan, satu gambaran kehidupan yang hidup ini merambatkan air, ya, merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, di mana menyerap air. Jadi air itu bicara tentang Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Maka Rasul Paulus dalam inspirasi ilahi, dia juga menulis tulisannya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini semua satu gambaran bahwa air itu adalah firman Allah yang membersihkan setiap bentuk-bentuk yang kotor di dalam kehidupan manusia. Jadi firman Allah adalah sesuatu yang penting. Firman itu sangat penting yang akan membersihkan kehidupan manusia dari kenajisan dosa. Kemudian konteks roh. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air, berarti firman. Dan roh, nah kita lihat lagi ini kata roh. Dalam penulisan kitab suci kita, Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama, Lembaga Alkitab menerjemahkan 2 hal penting tentang roh. Ada roh R-nya huruf kecil. Itu bicara tentang roh manusia. Tetapi ada roh R huruf besar. Itu bicara tentang Allah. Dalam konteks atau teks Yohanes 3 ayat yang ke-5, lahir dari air dan roh. Kata roh di situ disebut dengan R huruf besar. Nah, jadi setiap roh dengan R huruf besar, maka selalu itu berarti Allah. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-24, bagian A, di situ dikatakan dengan jelas, Allah itu roh. Jadi kalau kita bicara tentang dilahirkan dari air dan roh, itu berbicara tentang dilahirkan dari firman dan Roh Kudus. Nah, saya sudah selesai membahas untuk memahami hal ini pada tahap yang pertama. Sekarang kita masuk pada tahap yang kedua. Seperti yang disebut tadi, yaitu lahir dari firman dan Roh Kudus. Nah, kita melihat selanjutnya ayat yang diungkapkan di dalam firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan satu inti kebenaran sebetulnya apa arti dari lahir dari air dan roh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita lihat di sini, firman itu adalah Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa Yohanes pasal 4 ayat 24 juga roh itu adalah Allah. Jadi kita lahir dari atas, lahir dari Allah. Kemudian ayat yang ke-14
menyatakan demikian. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa firman yang telah menjadi manusia itu? Dan kemudian dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita melihat firman telah menjadi manusia. Sebenarnya ini bicara tentang Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia. Maka dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14, di situ jelas dikatakan, tetapi barang siapa minum air. Ini adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ia menawarkan air yang kalau diminum tidak haus lagi. Nah, ini adalah merupakan satu kiasan kehidupan rohani, di mana Yesus akan memberi air kehidupan rohani kepada perempuan itu dan dibagikan kepada orang-orang yang lain. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita melihat di sini, ya. Firman itu adalah Allah. Dan kemudian firman itu telah menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus yang memberikan air kehidupan kepada setiap umat manusia. Jadi begini saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kalimat Yohanes 3 ayat yang kelima berkata, dilahirkan dari air, sama saja kita sebut dilahirkan dari firman. Dan juga sama saja kita menyebut dilahirkan melalui Yesus. Sekarang kita lihat pada bagian roh, ya, karena dikatakan bahwa Allah itu roh menurut Yohanes 4 ayat yang ke-24 tadi. Nah, kita melihat selanjutnya di sini, nanti akan mengerucut kepada satu pemahaman yang luar biasa, di mana kita melihat inti kebenarannya ini yang luar biasa. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ini satu perikop pembacaan yang cukup panjang, tapi ini bisa memberikan informasi kepada kita tentang roh itu. Jadi pada satu ketika Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria dan kemudian berbicara kepada Maria, anak, engkau akan melahirkan anak. Kaget Maria. Kenapa? Dia belum pernah melakukan hubungan apapun dengan laki-laki dan siapapun juga. Tidak pernah. Kemudian ada satu berita yang mengejutkan, yang mengguncangkan seluruh bagian hidupnya, yang kemudian itu bisa menjadi masalah yang besar di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Tetapi malaikat itu kemudian berkata, Maria, anak yang ada di dalam kandunganmu nanti adalah dikandung oleh Roh Kudus. Dan kemudian Maria hanya berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kalimat tidak ada yang mustahil bagi Allah, ini diucapkan oleh Maria. Ia tahu bahwa
Allah akan melakukan perkara yang besar melalui hidupnya. Di dalam kandungan akan turun janin ilahi yang kudus yang dikandung oleh Roh Kudus. Kemudian terjadi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Apa yang terjadi? Tunangannya Yusuf menjadi terganggu dengan apa yang sedang terjadi pada Maria. Kemudian dengan diam-diam ia akan mencerai Maria. Itu tercatat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Yusuf dengan diam-diam menceraikan. Tapi di dalam mimpi malaikat berkunjung kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang ada dalam kandungannya itu kudus dari Tuhan. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Wah, Yusuf kaget bahwa mereka mendapatkan satu berkat ilahi yang luar biasa. Untuk memberkati seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian. Dan mereka taat dalam itu. Satu hal yang penting untuk saya kemukakan di sini bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Jadi kalau dikatakan lahir dari air dan roh, itu berbicara mengerucut kepada kita harus lahir melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mengerucutnya di situ dan kita sudah masuk kepada tahap pembahasan yang ketiga. Tahap penelitian, penggalian yang ketiga, yaitu bahwa lahir dari air dan roh yang dimaksudkan itu adalah lahir di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita lihat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Yang kemudian bagaimana air pentahiran itu ada di dalam diri Yesus. Dan kemudian bagaimana roh yang memberikan kekuatan dan memberikan sesuatu yang berarti di dalam diri Yesus. Jadi air dan roh ini ada di dalam diri Yesus. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12 berkata, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Untuk mentahirkan umatnya dengan darahnya sendiri. Di sini ada konteks pembersihan untuk memasuki ke dalam satu tempat yang agung dan mulia. Ayat yang berikutnya saya munculkan di sini adalah 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Itu bicara juga tentang hal yang sama. Berkata demikian, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi darah Yesus menyucikan, membersihkan kita. Kalau bicara air yang membersihkan, darah Yesus yang membersihkan dan menyucikan kita dari segala noda dosa itu. 1 Yohanes 5 juga ayat yang ke-6 ini dikukuhkan dengan hal yang luar biasa. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi kita melihat bahwa diri Yesus, Yesus Kristus, satu-satunya sesuatu penyelamat yang luar biasa yang bisa membersihkan kita dengan darahnya yang luar biasa itu. Haleluya, haleluya. Kemudian yang berikut adalah Galatia pasal 6, pasal 4 maksud saya, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagaimana roh Yesus itu diutus ke dunia, supaya itu ditaruh di dalam hati kita, dan kita bisa menyebut Dia ya Aba, ya Bapa. Jadi roh Yesus
roh Yesus Kristus, rohnya, roh Allah di dalam Yesus Kristus itu, roh Yesus atau roh Allah itu masuk ke dalam hati kita yang kemudian membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Satu doa yang luar biasa. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 13. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa yang penuh dengan kuasa. Ya, jangan hanya sekadar menghafalnya, tapi kita lihat poin-poin penting di dalam doa itu. Pertama mau mengucapkan doa. Yesus pun mengajarkan begini. Apabila kamu berdoa, doalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Dan kemudian selanjutnya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, ampuni kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa yang luar biasa. Kita dimampukan berseru, Aba, Bapa kami yang di sorga. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus adalah inti dari seluruh kebenaran ini, di mana kita harus dilahirkan melalui Yesus Kristus, karena darahnya yang menyucikan dan menguduskan kita dari semua noda-noda dosa, dan rohnya yang masuk pada kita, yang kemudian olehnya kita mampu berseru, ya Aba, ya Bapa, dan kemudian itu membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saya kunci dengan satu ayat di dalam bahasa Arab, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Qala lahu Yasua, anna huwa tariq wal haq wal hayat. Laisa ahadun ya'ti ilal ab illa bi. Aku berkata kepadamu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan.